I've been up all night. Every second burns a hole in my mind. Like I'm lost inside. Assalamualaikum teman-teman. Pada video aku ini membahas tentang komponen peta. Komponen peta merupakan isi pada peta yang meliputi judul, orientasi, skala, garis tepi, koordinat, inset, sumber, dan nama pembuat peta, dan yang terakhir legenda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa simak video berikutnya tentang isi yang ada pada komponen peta tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta yang memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatannya. Judul peta dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan dalam peta, ataupun data statistik dalam peta. Posisi judul peta diletakkan pada bagian atas dan tengah. Judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis sebagai huruf tegak. Judul peta dibuat dalam satu baris, dua baris, atau sampai 3 baris. Judul peta memuat informasi yang padat, yaitu memuat tema, lokasi daerah, dan tahun data. Judul peta menjelaskan isi atau gambaran peta karena letaknya yang di bagian atas dan komponennya yang sangat penting. Yang kedua pada komponen peta yaitu orientasi peta atau arah mata angin. Orientasi peta atau arah mata angin sangat penting dicantumkan dengan adanya tanda panah para pembaca dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Tanda orientasi atau arah mata angin pada peta digambar dengan bentuk yang sederhana seperti tanda panah yang menunjuk arah utara dan diletakkan pada tempat yang kosong dan tidak mengganggu bagian peta yang lain. Yang ketiga pada komponen peta yaitu skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Pada skala peta ada beberapa jenis skala peta. Yang pertama peta kadaster 1:500 sampai 1:5000. Yang kedua peta skala besar, skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga peta skala sedang, skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat peta skala kecil, skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang terakhir, peta geografi atau peta umum, skalanya 1:1 juta. Skala tematik umumnya menunjukkan referensi ketelitian dari peta dasar yang digunakan. Simbol dan unsur tertentu dalam peta umum tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan petanya. Pada peta tematik, penampilan skala peta dapat lebih praktis dan sederhana, sehingga penampilan atau tulisan sentimeter tidak harus dicantumkan. Yang keempat pada komponen peta yaitu legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan pada peta. Peranan legenda sangat penting di dalam pembacaan peta. Maka legenda harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Legenda pada peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, legendanya sangat banyak karena informasi pada peta rupa bumi cukup lengkap. Sedangkan pada peta tematik, legendanya cukup sederhana karena mengandung satu tema saja. Tidak ada aturan khusus bagi penempatan simbol pada legenda. Akan tetapi, aspek 3S harus selalu diutamakan. Penempatan simbol peta tematik dikelompokkan menurut simbol garis, luasan, dan titik.
supaya pengguna peta mudah dalam memahami dan membaca peta. Pada pembuatan peta tematik, biasanya kenampakan garis seperti batas, sungai, jalan, yang merupakan kenampakan pokok dan digambar terlebih dahulu. Pada komponen peta yang kelima yaitu garis tepi peta. Garis tepi atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta, dengan meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda peta, sumber peta, garis lintang, dan bujur peta. Pada garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga membentuk bangun segi 4. Garis tepi peta itu digambar dengan 1 atau 2 garis tepi. Pembuatan 2 garis tepi peta dapat digambar dengan ketebalan tertentu, yaitu sama atau berbeda terserah kepada yang penggambar pembuat peta. Tebal garis tepi diatur sesuai dengan ukuran peta. Tebal garis dapat dibuat dengan ukuran sekitar 0,50 cm untuk garis tepi bagian dalam, dan untuk garis tepi bagian luar dibuat dengan 1,5 cm. Yang keenam pada komponen peta yaitu koordinat peta. Garis astronomis atau koordinat peta adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Besaran lintang dan bujur pada peta tematik berfungsi untuk mengetahui posisi suatu titik di muka bumi, atau mengetahui letak astronomis suatu tempat di muka bumi. Suatu titik di peta mempunyai lokasi yang ditentukan berdasarkan besaran lintang dan bujur. Yang ketujuh pada komponen peta adalah inset peta. Inset peta adalah peta yang berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Informasi yang ditampilkan pada inset adalah judul wilayah dan keterangan, dan dapat ditambah skala inset dan letak lintang bujur. Keterangan yang dicantumkan pada inset hanya sederhana tentang petunjuk lokasi wilayah, simbol lokasi wilayah atau luas, dan titik. Pada inset peta ada 2 jenis inset peta, yaitu inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset perbesaran peta kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Pada jenis inset tersebut, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Sedangkan inset lokasi wilayah kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Pada inset tersebut, lokasi yang dipentingkan adalah lokasi suatu desa yang tidak dikenal atau belum diketahui namanya, akan dapat diketahui letak desa tersebut pada kabupaten. Selanjutnya sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena sumbernya dapat diketahui kebenaran peta yang dibuat. Penempatan sumber peta pada peta diletakkan pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok kiri atau bawah tengah. Sumber peta meliputi sumber peta dan sumber data. Informasi dalam sumber peta pada peta tematik berisi tentang sumber peta dan skalanya. Sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, dan tahun data. Tahun data mutlak harus dicantumkan karena kuantitas data selalu mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Penulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan peta.